Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari mengenal orang utan, primata pintar yang mirip manusia. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan. Di kedalaman hutan hujan tropis yang lebat dan basah, di Kepulauan Asia Tenggara, khususnya di Borneo dan Sumatera, hiduplah sesosok makhluk yang luar biasa. Seorang pertapa agung yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di antara pepohonan rimbun. Makhluk ini dikenal sebagai orang utan, sebuah nama yang berasal dari bahasa Melayu yang berarti manusia hutan. Nama ini sungguh sangat tepat, karena dari semua primata besar, orang utan menunjukkan banyak sekali kemiripan dengan kita, baik dalam hal genetik, perilaku, maupun kecerdasan yang mereka tunjukkan. Mereka adalah raksasa lembut dari kanopi hutan, penjaga tersembunyi yang kebijaksanaannya terpancar dari sorot mata mereka yang dalam dan penuh pengertian. Perjalanan kita kali ini akan membawa Anda lebih dekat untuk memahami kehidupan, keunikan, dan tantangan yang dihadapi oleh primata menakjubkan ini. Mari kita selami dunia mereka yang sunyi namun penuh dengan makna, untuk mengungkap mengapa mereka layak mendapatkan perlindungan dan kekaguman kita semua sebagai salah satu kerabat terdekat manusia di alam liar. Secara taksonomi, orang utan termasuk dalam genus Pongo dan merupakan satu-satunya kera besar yang berasal dari Asia saat ini. Para ilmuwan telah mengidentifikasi 3 spesies yang berbeda: orang utan Kalimantan Pongo pygmaeus, orang utan Sumatera Pongo abelii, dan spesies yang baru ditemukan pada tahun 2017 yaitu orang utan Tapanuli Pongo tapanuliensis. Meskipun ketiganya memiliki ciri khas fisik yang serupa, seperti rambut panjang berwarna merah kecoklatan dan lengan yang sangat panjang, terdapat perbedaan subtil di antara mereka. Orang utan Sumatera, misalnya, cenderung memiliki rambut yang lebih panjang dan berwarna lebih terang, serta ikatan sosial yang sedikit lebih erat dibandingkan kerabatnya di Kalimantan. Orang utan Tapanuli, yang merupakan spesies kera besar paling langka di dunia, memiliki rambut lebih keriting dan struktur tengkorak yang sedikit berbeda. Habitat asli mereka adalah hutan hujan dataran rendah, di mana mereka dapat menemukan kelimpahan buah-buahan yang menjadi makanan utama mereka. Kehidupan mereka sangat bergantung pada kesehatan ekosistem hutan ini. Sebuah ketergantungan mutlak yang sayangnya juga menjadi sumber kerentanan terbesar mereka di dunia modern yang terus berubah. Fisik orang utan adalah sebuah mahakarya adaptasi evolusioner untuk kehidupan arboreal atau di atas pohon. Mereka adalah mamalia arboreal terbesar di dunia, sebuah gelar yang didukung oleh anatomi tubuh mereka yang unik. Lengan mereka bisa mencapai rentang lebih dari 2 meter, jauh lebih panjang dari kaki mereka, memberikan jangkauan yang luar biasa untuk berayun dari dahan ke dahan dalam sebuah gerakan yang disebut brasier. Tangan dan kaki mereka berfungsi serupa, sering disebut sebagai tangan 4 karena kemampuan ibu jari kaki mereka untuk menggenggam dengan kuat seperti halnya ibu jari tangan. Struktur ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan anggun dan hati di puncak.
puncak pohon, tempat mereka menghabiskan lebih dari 95% waktu mereka. Orang utan jantan dewasa dapat mengembangkan ciri seksual sekunder yang sangat khas, yaitu bantalan pipi besar yang terbuat dari jaringan lemak yang disebut flange, serta kantung tenggorokan besar yang mereka gunakan untuk menghasilkan panggilan panjang atau longko. Panggilan ini adalah suara gemuruh yang dalam dan dapat terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya. Berfungsi untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi pejantan saingan lainnya di wilayah kekuasaan mereka yang luas. Gaya hidup orang utan sangat kontras dengan kera besar lainnya, seperti gorila atau simpanse yang cenderung hidup dalam kelompok sosial yang besar. Orang utan dikenal sebagai primata yang semi-soliter. Pejantan dewasa hampir selalu hidup menyendiri, menjelajahi wilayah teritorial yang luas yang bisa tumpang tindih dengan wilayah beberapa betina. Mereka hanya akan berinteraksi dengan betina saat musim kawin tiba. Di sisi lain, betina dewasa biasanya ditemani oleh 1 atau 2 anaknya yang masih kecil. Ikatan antara induk dan anak orang utan adalah salah satu yang terkuat dan terlama di seluruh kerajaan hewan, bahkan melebihi primata lainnya. Seekor anak orang utan akan tinggal bersama induknya, belajar semua keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di hutan selama 6 hingga 8 tahun. Selama periode yang panjang ini, sang induk akan mengajarkan anaknya cara mengidentifikasi ratusan jenis makanan, membangun sarang yang aman untuk tidur setiap malam, menavigasi kanopi hutan yang kompleks, dan menghindari predator. Ketergantungan yang lama ini memastikan transfer pengetahuan antar generasi, tetapi juga berkontribusi pada tingkat reproduksi mereka yang sangat lambat, di mana betina hanya melahirkan setiap 7 sampai 9 tahun sekali. Kecerdasan orang utan seringkali menjadi subjek kekaguman para peneliti. Mereka menunjukkan kemampuan kognitif yang sangat maju, termasuk penggunaan alat, kemampuan belajar melalui observasi, dan pemecahan masalah yang kompleks. Di alam liar, mereka telah diamati menggunakan tongkat untuk mengambil madu atau serangga dari lubang pohon, serta menggunakan daun besar sebagai payung untuk melindungi diri dari hujan, atau sebagai spons untuk menyerap air dari celah-celah pohon untuk diminum. Kemampuan mereka dalam membangun sarang adalah bukti lain dari kecerdasan mereka. Setiap malam, mereka akan membuat sarang baru di pepohonan dari ranting dan dedaunan. Sebuah proses yang membutuhkan pemahaman tentang struktur, kekuatan material, dan pemilihan lokasi yang aman dan nyaman. Di penangkaran, kecerdasan mereka bahkan lebih terlihat jelas. Mereka mampu mempelajari bahasa isyarat sederhana, mengenali diri mereka di cermin, sebuah tanda kesadaran diri yang jarang ditemukan pada hewan, dan bahkan menggunakan ekonomi token di mana mereka dapat menukar objek dengan imbalan makanan di masa depan, menunjukkan kemampuan merencanakan untuk masa depan. Pola makan orang utan sebagian besar adalah frugivora, yang berarti mereka adalah pemakan buah. Sekitar 60% hingga 90% dari makanan mereka terdiri dari buah-buahan, terutama buah ara, nangka, mangga hutan, dan durian, yang kulitnya yang tebal dan berduri dapat mereka buka dengan mudah menggunakan gigi dan rahang mereka yang kuat. Namun, mereka juga merupakan pemakan oportunistik. Ketika buah-buahan langka, mereka akan melengkapi diet mereka dengan memakan daun muda, kulit kayu, madu, serangga seperti semut dan rayap, dan bahkan telur burung atau vertebrata kecil. Pengetahuan mereka tentang hutan sangatlah luas. Mereka memiliki peta mental yang kompleks tentang lokasi pohon-pohon buah di wilayah mereka dan kapan buah-buahan tersebut akan matang. Peran mereka sebagai penyebar benih
sangat krusial bagi kesehatan ekosistem hutan. Saat mereka memakan buah dan melakukan perjalanan jauh, mereka menyebarkan biji-bijian melalui kotoran mereka ke seluruh penjuru hutan, membantu proses regenerasi dan menjaga keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, keberadaan orang utan tidak hanya penting bagi spesies mereka sendiri, tetapi juga bagi kelangsungan hidup ribuan spesies tumbuhan dan hewan lain yang bergantung pada hutan hujan tropis yang sehat. Komunikasi di antara orang utan adalah proses yang rumit dan multifaset, melibatkan berbagai vokalisasi, postur tubuh, dan ekspresi wajah. Meskipun mereka lebih banyak diam dibandingkan primata lainnya, komunikasi vokal mereka sangat efektif. Seperti yang telah disebutkan, panggilan panjang dari jantan dewasa adalah salah satu suara paling ikonik di hutan Borneo dan Sumatera, berfungsi sebagai penanda teritorial dan sinyal bagi betina. Selain itu, mereka juga menghasilkan serangkaian suara lain, seperti kisquik yang keras saat merasa terganggu atau terancam, serta geraman dan dengkuran dalam interaksi jarak dekat. Induk dan anak berkomunikasi melalui serangkaian panggilan lembut dan sentuhan fisik. Bahasa tubuh juga memainkan peran penting. Postur tubuh yang tegap, rambut yang berdiri, atau pandangan mata yang tajam bisa menjadi sinyal agresi atau dominasi. Sebaliknya, gerakan yang lambat dan tenang menunjukkan niat damai. Kemampuan mereka untuk menafsirkan sinyal-sinyal halus ini sangat penting untuk navigasi sosial dalam kehidupan semi-soliter mereka. Memastikan bahwa pertemuan yang jarang terjadi dapat berlangsung tanpa konflik yang tidak perlu. Sayangnya, masa depan manusia hutan ini berada dalam ancaman serius. Ketiga spesies orang utan saat ini diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah, critically endangered oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam, IUC. Ancaman terbesar yang mereka hadapi adalah hilangnya habitat secara masif. Deforestasi yang didorong oleh perluasan perkebunan kelapa sawit, penebangan liar, operasi pertambangan, dan pembangunan infrastruktur telah menghancurkan sebagian besar rumah mereka. Hutan yang terfragmentasi membuat populasi orang utan terisolasi, membatasi keragaman genetik, dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, perburuan liar dan perdagangan hewan ilegal juga menjadi ancaman signifikan. Anak-anak orang utan seringkali diambil dari induknya, yang biasanya dibunuh dalam prosesnya untuk dijual sebagai hewan peliharaan eksotis. Kebakaran hutan yang seringkali diperparah oleh perubahan iklim dan praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan, juga secara rutin menghanguskan area hutan yang luas, membunuh orang utan secara langsung, atau membuat mereka kelaparan karena kehilangan sumber makanan utama mereka. Upaya konservasi untuk menyelamatkan orang utan sedang gencar dilakukan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, bekerja sama dengan pemerintah lokal dan komunitas. Upaya ini mencakup beberapa strategi utama. Pertama, perlindungan dan restorasi habitat melalui pendirian taman nasional, cagar alam, dan koridor satwa liar yang menghubungkan area hutan yang terfragmentasi. Program reboisasi atau penanaman kembali pohon. Pohon asli juga sangat penting untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Pusat rehabilitasi dan reintroduksi memainkan peran vital dalam menyelamatkan orang utan yang menjadi korban perdagangan hewan atau kehilangan habitat. Di pusat-pusat ini, orang utan, yatim piatu, dirawat dan diajarkan kembali keterampilan bertahan hidup di alam liar sebelum akhirnya dilepas liarkan ke kawasan hutan yang aman dan terlindungi. Ketiga, penegakan hukum yang lebih ketat
untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan satwa ilegal sangat diperlukan. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi dan mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan juga menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Sebagai penutup, orang utan adalah cerminan dari diri kita yang hidup di alam liar. Sebuah pengingat akan hubungan mendalam antara manusia dan dunia alam. Kecerdasan mereka yang luar biasa, ikatan induk anak yang mengharukan, dan cara hidup mereka yang damai di puncak pepohonan menawarkan pelajaran berharga tentang kebijaksanaan dan ketahanan. Namun, keberadaan mereka kini berada di ujung tanduk, sepenuhnya bergantung pada tindakan kita. Melindungi orang utan berarti melindungi kekayaan keanekaragaman hayati planet kita. Ini berarti memperjuangkan hutan hujan yang menjadi paru-paru dunia dan menopang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan meningkatkan kesadaran mendukung organisasi konservasi dan membuat pilihan konsumen yang lebih bertanggung jawab, kita semua dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa manusia hutan ini tidak lenyap selamanya dan dapat terus menghuni kanopi hijau di Borneo dan Sumatera untuk generasi-generasi yang akan datang. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.